semua yang ada di Zoom ini, saran saya supaya menanam seledri. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini ada kuasa gelap di tulang bagian belakang ya, di punggung bagian belakang. Ya Pak, sering susah tidur Pak. Iya. Ini kalau susahnya tidur tuh karena Ibu ini harus belajar rileks, hati gembira, jangan sugesti atau stres. Yes. Ya. Ya, angkat tangan Bu ya, saya doain ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Ikuti saya Bu. Kuasa Elohim, kuasa Roh Kudus bekerja. Darah Tuhan Yesus hancurkan kutuk-kutuk. Darah Tuhan Yesus hancurkan mantra-mantra. Darah Tuhan Yesus bebaskan segala kutuk, segala jin, segala roh jahat keluar demi nama Yesus. Keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, Darah Yesus bebaskan. bebaskan. Darah Yesus, Darah Yesus bebaskan. bebaskan. Darah Yesus, Darah Yesus sembuhkan. sembuhkan. Segala roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Segala roh-roh jahat, roh-roh setan keluar demi nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Gimana Pak? Thomas? Selanjutnya, Pak? Ya Pak Daud. Ibu berdoa setiap hari, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan ya Bu ya. Ya, ya sudah ada itu Pak. Sudah dapat oke. dari telegramnya. Ya. Uh-uh. Yang lainnya Pak? Thomas? Apa yang lainnya? Ya, oke Pak Daud. Saya beritahu Thomas. Ya Pak Daud. Kan dari tahun lalu saya suruh semua berkebun. Betul nggak, Betul Thomas? Pak Daud. Nah, ini saya punya saran semua yang ada di Zoom ini untuk menanam berkebun seledri. Seledri Pak. Ini saya baru nanam seledri. Ya, yang ngasih dari teman saya. Saya dikasih bibit seledri, teman dari Semarang. Oh. Jadi semua yang ada di Zoom ini saran saya supaya menanam seledri. Yes. Nah, untuk apa? Supaya sebisa mungkin setiap hari ngejus seledri. Nah, minimal sehari 1 gelas lah gitu, Thomas. Apa fungsinya Pak? Karena saya mendapat petunjuk dari Tuhan, saya doa, itu kan 25 tahun ke atas nanti daun seledri itu akan diperlukan untuk sistem daya tahan tubuh. Nah, makanya saya ingat ya bahwa Thomas, iya Pak, bahwa Tuhan menciptakan semua tanaman, buah-buahan, itu pasti ada manfaat dan gunanya. Iya. Jadi saran saya semua pada nanam seledri. Tahu toh seledri, Thomas? Tahu Pak, yang bisa buat soto Pak, yang buat soto sama daun bawang. Lebih baik semua menanam untuk dijus setiap hari. Haleluya. Kenapa perlu nanam sendiri? Supaya kita tahu tidak kena pentisida. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Nah, jadi semua usahakan semua seledri sama sekarang mahal cabai, tanam cabai. Dan pokoknya sebenarnya untuk sehat itu cabai sama tomat, Thomas. Iya, Pak. Nah, kalau cabai itu vitamin C-nya bagus, tetapi yang tidak tahan bisa repot. Nah, maka lebih baik, kalau saya terus terang tidak tahan cabai, tapi lebih baik tomat gitu. Jadi lebih baik semua saya sarankan untuk nanam tomat sama seledri. Dijus setiap hari, Thomas. Iya, Pak Daud. Sehat, Thomas. Amin. Oke. Pak Daud, dan kemarin kan menghadapi virus. Iya, Pak Daud. Kemarin diberitakan di televisi Pak, virus baru sudah masuk Indonesia tuh Pak, seperti yang Bapak nubuatkan Pak, yang pesan-pesan Tuhan Pak. Oh, virus apa itu? Di Kerawang Pak, sudah masuk virus corona B117 Pak.
penting semua yang ada di Zoom saya kasih tahu supaya nanam seledri sama tomat. Seledri sama tomat. Siap Pak Uh, Daud. Nah, jadi kalau ya seledri lah sama tomat. Ya walaupun punya lahan kecil, kos-kosan nanam di polybag. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya adalah ini Thomas. Iya Pak Daud. Seledri sama wortel. Wortel. Diminum setiap hari. Yes. Jadi ingat Thomas. Iya Pak Daud. Kondisi seperti ini. Nah, sampai tahun depan Thomas. Iya Pak Daud. Jadi kalau tidak berkebun, tidak ada kegiatan, makan tidur, jadilah gemuk sancam. Nah, jadi tanam tomat sama seledri ya. Oke, lanjut Thomas. Oke, siap Pak Daud. Nanti semua peserta Tom Halies dan grup semua nanam seledri dan tomat ya. Oke. Yang selanjutnya yang kedua. Oke, yang Yolis Ampriato tidak buka kamera, kita lewat dulu ke Yuriha. Silakan. Bapak Yuriha, boleh tekan tombol unmute-nya. Silakan satu pertanyaan Pak ya. Shalom Pak. Ya, gimana lanjut? Iya, bisa minta tolong dilihat kalau ini ada kuasa gelap, Thomas. Di mana ya Pak? Ini ada kuasa gelap yang ganggu pikirannya, terutama di alam bawah sadar, Thomas. Oh. Iya. Bisa minta tolong doakan juga Pak sekalian. Sebentar Pak Daud lagi mau doa apa, Yuri? Iya, supaya saya bisa dapat pekerjaan juga. Soalnya baru ada pengurangan kemarin. Iya. Ini ada yang ganggu kuasa gelap di pikiranmu. Ya, tenang aja. Hari ini kau dibebaskan dari kuasa gelap. Dan Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Amin. Amin. Oke? Iya. Ya, ikuti saya, angkat tangan. Angkat tangan, ikuti doa Pak Daud. Aku mohon kuasa Tuhan bekerja. Aku mohon kuasa Tuhan bekerja. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Buka jalan berkat. Buka jalan berkat. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Segala kutuk. Segala kutuk. Segala roh-roh jahat. Segala roh-roh jahat. Segala roh-roh gelap. Segala roh-roh gelap. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Buka jalan berkat. Buka jalan berkat. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Buka masa depan. Buka masa depan. Segala roh-roh jahat. Segala roh-roh jahat. Keluar. Keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pasti Tuhan buka jalan ya. Amin. Berapa lama Pak Daud? 3 bulan. Siap, makasih Berdoa Pak Daud. itu ya. Dan jangan lupa nanam daun seledri. Siap. Haleluya. Makasih Pak Thomas, Pak Daud. Oke, selanjutnya yang ketiga, Maulina. Silakan satu pertanyaan. Tekan tombol unmute-nya. Pak Daud, bagaimana dengan ini Pak? Apokat Pak? Tetap dimakan nggak Pak? Apokat tetap dimakan, Thomas. Tetap ya. Oh, Thomas. Ya Pak. Ini kamu handle sebentar, tak bawakan apokat. Oh boleh Pak. Tunjukkan apokat dari kebun saya ya. Siap Pak. Waduh mantap ini. Haleluya. Kita akan lihat Pak Daud Tony berkebun dan kita melihat apokatnya sebesar apa. Ya.
Saudara, sekalipun tinggal di kota, tetap berkebun. Ya, meskipun Anda bukan tukang kebun petani kebun, tetap Anda kebun. Ya, minimal Anda makan cabai gratis. Haleluya, amin. Kalau Anda kebanyakan cabai, kirim ke saya. Kalau perlu kirim ke Pak Tony. Amin. Ya. Kita masih belum punya kebun, soalnya tidak ada tempat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya depan rumahnya bagus, gede ya, boleh itu. Iya. Kalau kita emang nggak ada tempat. Haleluya. Saya memang rutin makan apokat. Jadi setiap malam saya makan apokat, pagi minum madu. Saya rutin. Puji Tuhan. Tuhan selalu kasih imun saya kuat. Ya, haleluya. Apokatnya tapi jangan dijus, pakai susu, jangan. Apokatnya makan mentah yang matang diserok ya. Langsung dimakan pakai sendok, jangan di blender Saudara ya. Jadi Pak Daud berpesan bahwa kita harus kalau memang punya lahan sekecil apapun, nanam daun seledri, karena untuk menaikkan imun kita nanti untuk menghadapi tahun ke depan banyak hal yang akan terjadi, tapi tubuh kita kuat. Haleluya. Oke. Malam hari ini peserta kita di Zoom 393. Oke, Pak Daud sudah kembali. Nih. Kita mau lihat nih. Wow, apokatnya besar sekali. Itu apokat, Pak? Apokat. Kok buahnya sebesar itu, Pak? Itu sudah matang belum, Pak? Ini baru dipetik dari kebun. Ini kita ngembangkan bibit ini. Itu murni, Pak? Dikasih pupuk lain, Pak? Ini pupuknya dari kandang sapi tempat saya. Aduh, berarti secara langsung kita makan. Nih, gini. Wow, besar sekali Pak Daud ya. Ini baru ngembangkan bibit ini kita. Rencana. Itu apokat apa namanya, Pak? Belum tahu namanya apa. Berarti boleh nggak malam ini saya namain apokat Daud, Pak? Nanti penting segini Thomas, lihat nih botol aqua Thomas. Himpun lihat Thomas. Wow, itu besar banget tuh Pak. Kalau makan ini gimana? Apokat mentega Thomas. Mentega ya Pak? Apokat mentega. Jadi siap kirim ke saya Pak ya. Dan juga ada apokat bibit langsung dari Australia, Thomas. Wow. Ada barangnya Pak? Itu belum buah. Oh belum buah. Itu masih nunggu 5 tahun. Masih nunggu 5 tahun. Tapi itu keren loh Pak Daud. Apokatnya sebesar itu Pak. Jadi saya tuh nanam pisang raja. Terusan nanam apokat. Terusan tadi kemarin nanam seledri. Terus? Nah, pupuknya dari kandang sapi tempat kita. Nah, kalau sapi tempat kita itu total ada 20 lebih, Thomas. Wow. Karena saya persiapkan itu hal ini sudah 3 tahun yang lalu, Thomas. Oh, sudah beranak belum, Pak? Udah sapinya udah pada beranak udah. Haleluya. Nah, gini Thomas. Iya, Pak Daud. Daripada ribut-ribut di YouTube, betul. Mereka yang suka serang sana serang sini, lebih baik berkebun apokat saja. Haleluya. Kalau masih ribut Pak, lempar apokat Tony ya Pak. Ini Thomas, ini 1 kilo lebih nih Thomas. Wis, mantap ya. Kalau ini kita mau ngembangin bibit ini nanti, kalau bagi saudara nanti yang perlu bibitnya nanti saya kembangkan nanti gratis Thomas. Wih, luar biasa. Gimana caranya Pak ngembanginnya Pak?
Ya di stek. Di stek ya. Tapi yang buah pertamanya ini nanti saya rencana mau ngembangin Thomas. Nanti mungkin tahun ini saya mau ngembangin bibit ini. Wis. Banyak pemirsa yang kaget Pak. Kaget buah. Ya, tapi ini tak stek dulu Thomas. Gitu ya Pak. Saya nanti stek itu ada orang saya yang khusus bagian stek. Widih. Ngeri Pak. Selama saya hidup baru kali lihat apokat sebesar itu Pak. Iya pas kebetulan aja saya beli pohon, saya tanam buahnya ini gitu loh. Berarti bibitnya bagus. Makanya saya rencana mau kembangkan apokat ini. Daripada ngembangkan suka nyerang sana nyerang sini. Lebih baik suruh berkebun apokat aja dah. Iya Pak Daud. Wah. Oke lanjut Thomas. Itu buat lempar setan Pak. Bonyok dia Pak ya. Oke lanjut Bu Nina. Silakan. Terima kasih Pastor Thomas dan Pastor Daud. Senang ketemu Tuhan Pastor. Mohon Pak Daud didoakan, soalnya saya sering sakit-sakit dan mohon diberi keturunan karena sudah 10 tahun belum punya anak. Ini suami Ibu ada kuasa gelap ini Ibu. Ini ada yang di belakang ada yang ngikutin. Ada bayangan hitam. Berarti ini Bapak ini sering mengalami sial dan sakit-sakitan. Ya. Nah, harus doa setiap hari, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Segala roh setan, roh jahat keluar dalam nama Yesus. Nah, angkat tangan ya, kita doa Ibu ya. Angkat tangan Ibu Maulina. Nah, ikuti Ibu ya. Ikuti Ibu yang keras Bu. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Segala kutuk. Segala kutuk. Segala roh jahat. Segala roh jahat. Segala roh gelap. Segala roh gelap. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Sembuhkan. Sembuhkan. Amin. Amin. Tiap hari doanya itu ya Bu. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Oke Daud. lanjut Thomas. Oke lanjut. Selanjutnya adalah Yohanes Ampriato. Silakan. Satu pertanyaan. Pak Yohanes Amprianto. Halo Pak Yohanes. Ya silakan Pak. Ini Pak, saya mau tanya ya, saya kan udah pernah didoakan pelepasan kan, itu masih ada lagi nggak ya roh jahat itu? Soalnya saya sering diteror sama diintimidasi Pak Daud. Dekatkan mata di kamera ya. Iya. Ini sudah bebas, hanya sugesti aja. Oh, hanya sugesti ya. Kalau sakit penyakit asam lambung saya kan belum sembuh, jadi gimana ya Pastor? Nah, setiap hari doa, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Amin. Iya. Dan banyak makan buah-buahan, ya. Oke, makasih ya Pastor ya. Oke. Buah apokat singkawang. Ini ya Thomas. Yes. Makan ini. Oke. Ya. Oke lanjut. Sekarang di Pontianak Pak, kami punya gereja ada kebun besar Pak. Sudah mulai menanam Pak sekarang Pak di gereja Pak. Ya nanti saya mau bikin bibitnya ini nanti Thomas. Saya mau nyetek mungkin ratusan nanti tahun ini. Terus di kampung Pak, saya udah beli tanah 1 hektar Pak. Bisa penanam tuh Pak. Boleh diajari nggak Pak di kampung Pak? Ya boleh. Jadi intinya sebenarnya itu semua itu harus ada sapi. Setelah itu rumput. Setelah itu nanam pohon gitu. Tapi di Kalimantan Barat kalau sapi kurus-kurus Pak, karena airnya mungkin nggak cocok kali Pak. Oh, ya.
Kurus-kurus Pak di sana Pak. Iya, santai Sana aja kan? Thomas. Oke, Ya, oke Thomas lanjut. lanjut. Romanus Raja. Silakan Pak Romanus. Oke, nggak ada gambarnya. Halo Pak Romanus. Ah, ini pasti sinyalnya kurang bagus. Oke, kita lewat dulu. Frederick Pangaribuan. Oke, ini pasti ini orang Batak nih ya. Horas. Oke, silakan Frederick Pangaribuan. Halo Pastor. Iya. Gimana Ibu? Ini saya mau didoakan. Seringkali sakit dadanya sama punggung. Apakah ada kuasa kegelapan atau apa gitu? Mohon doanya Pastor. Ini enggak ada Ibu, ini hanya sakit fisik Ibu. Oh, puji Tuhan. Oke, angkat tangan Bu ya, kita doa Bu ya. Angkat tangan Bu, Iya. tinggi-tinggi. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Segala roh setan keluar demi nama Yesus. Keluar demi nama Yesus. Amin. Amin. Thomas mau lihat pisang saya enggak Thomas? Mau banget Pak, pemirsa juga pasti mau. Iya. Jadi kayak Pisang. setiap hari itu kalau enggak ada kegiatan, saya ke kebun Thomas. Oh yes. Hampir setiap hari. Oh. Nah, makanya saya itu tidak suka nyerang orang karena ngurusi kerjaan aja udah capek itu Thomas. Nah, kalau orang-orang yang suka nyerang itu kebanyakan karena kurang kerjaan. Betul Pak Daud. Oke. Ini pisang Kita apa aja Pak? udah ngurus kerjaan banyak Thomas. Berarti Pak Daud pupuknya buat nanam, buat suburkan buah-buahan, pakai kotoran sapi, buahnya dimakan oleh manusia ya Pak? Bulan depan juga rencana mau ini, bulan depan kalau ini duren, Oh, Petro. duren. Duren apa Pak? Montong apa duren bawor Pak? Petro. Petruk. Iya. Gimana Pak cara bedain bawor, petruk, semar Pak? Penting enak gitu aja udah. Yang penting enak. Oke. Oke, lanjut Thomas. Lanjut dulu ya Pak ya. Saya menunggu pisangnya Pak ya. Oke, nggak bisa. Lanjut ke Romanda Siticak. Oke, silakan Romanda Siticak. Romanda. Oke, silakan Bu. Ya Ibu silakan Bu. Iya, lanjut Ibu. Untuk saya nggak ada. Bisa Bu, ada suaranya Bu. Silakan Bu. Oh iya. Ini Pak, tolong dilihatin rumah saya ada penunggunya nggak Pak? Soalnya di belakang rumah saya ada dukun. Oh. Ini Thomas. Ya Pak Daud. Ini di lokasi rumahnya ada kuasa gelap itu di bagian belakang rumah ini Thomas. Belakang rumah ya Pak. Nah, di belakang rumah ada dukun. Oh. Sekarang angkat tangan Ibu ya. Ikutin doa saya. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Segala roh jahat. Segala roh jahat. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Doa gini selama 1 bulan ya Bu. Iya 1 Pak. bulan. Nah ini pisang saya Thomas. Mana Pak? Pemirsa, kita lihat nih. Pisang jenis apa nih? Kita tanya. Waduh! Dahsyat pisangnya ya. Itu pisang tanduk ya Pak? Tanduk. Waduh. Ini masih kecil Thomas. Kalau Itu masih kecil? Masih kecil. Kalau besar sebesar apa Pak?
pokoknya satu buah tuh kira-kira hampir setengah meter. Wih, Hampir 45 sampai 50 cm lah. warak ya Pak. Oke, Thomas. Oke, lanjut. Luar biasa, itu pisangnya gede banget. Oke, Erwin silakan. Oke, lanjut. Ya, malam Pak. Kenalkan Iya. Erwin Pak dari Bandung. Iya. Pak, waktu itu saya juga pernah didoakan sama Pak Pastor Thomas. Nah, terus saya juga masih ada, takutnya saya masih ada sisa-sisa gitu Pak, masih ada mungkin sisa-sisa dari masa lalu gitu Pak, dukun atau Dekatkan mata di kamera ya. saudara juga masih ada dukun Pak. Bentar. Ini dulu pernah diminumin sesuatu dulunya. Minum, tanam semua lengkap Pak. Saya dan keluarga. Ini yang belum dilepas yang diminum. Oh, siap Pak. Berarti Gimana, ini sering ngalami ini, Thomas. Kalau Ya, Pak. air itu diminum, biasanya itu waktu malam itu kadang mimpi-mimpi ketemu orang mati. Enggak Pak, tapi lebih banyaknya ular sama buaya. Oh, gede-gede banget Pak. Ya, itu berarti ada hubungan dengan kekuatan roh sebabnya. Ya Pak, waktu itu dukunnya sebelahnya ada peti mati. Dan foto semua masuk ke sana Pak. Ya, harus dipatahin. Ikutin saya ya. Ya Pak. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan. Segala roh-roh setan. Roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Roh-roh terkutuk. Roh-roh terkutuk. Keluar. Keluar. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Segala perjanjian setan. Segala perjanjian setan. Segala ikatan kutuk. Segala ikatan kutuk. Segala roh-roh jahat. Segala roh-roh jahat. Keluar. 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 Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Segala perjanjian setan. Segala perjanjian setan. Kami hancurkan. Kami hancurkan. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Lanjut Thomas. Lanjut sekarang selanjutnya kepada John. Silakan Pak John, satu pertanyaan saja. Tekan. Selamat Pertanyaan, malam Pak. Pak. Ini Kak mau nanya, ini kan kami keluarga nih saudara sering mimpi ketemu almarhum Bapak gitu. Sama Ini Thomas. Ya, Pak Bentar, Daud. Thomas. Ya, Pak John Daud. ini ada roh perempuan yang ngikutin dia, Thomas. Oh, dari mana tuh Pak? Pokoknya ada yang ngikutin. Dan John ini kalau sendiri merasa ada yang ngikutin. Gitu ya Pak. Dan roh ini bisa bikin John ini banyak mengalami masalah, Thomas. Oh, bahaya Pak ya. Oke, lanjut John. Oke Pak John, lanjut. Ngomong apa John? enggak, ibu kan sering juga tuh ke orang-orang pintar. Nah, kalau sakit pasti ke orang pintar gitu. Enggak, takutnya ada Siapa? orang tua, ibu. Ini ada yang ngikutin dari kutu keturunan berarti John. Gitu, ya. Kita doa John ya. Oh iya Pak. Ikuti John ya. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh setan. Segala roh setan. Segala kutuk. Segala kutuk. Segala roh-roh jahat. Segala roh jahat. Keluar. Keluar. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan. Segala perjanjian setan. Kutuk masa depan. Kutuk masa depan. Kami hancurkan. Kami hancurkan. Demi nama Tuhan Yesus.
Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, lanjut Thomas. Lanjut selanjutnya kepada Budi. Pak Budi silakan. Ya Pak, selamat malam Pak. Ya. Saya mau tanya, nih saya sering sakit-sakitan sama ada akut Bentar, apa Thomas, rogat. bentar. Ya Pak, ya Pak Daud. Ini di ruangan ini ada kuasa gelap, Thomas. Oh. Gitu ya, Pak. Ruangan ini ada kuasa gelap. Dan kuasa gelap ini kan hawa panas. Nah, hawa panas ini yang tinggal di rumah ini sering ribut atau sering sakit. Saya sering sakit, Pak. Nah, yang tinggal di ruangan ini, yuk angkat tangan ya. Angkat tangan Pak, ikuti doa Pak Daud. Iya. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus. Sembuhkan. Sembuhkan. Segala kutuk. Segala kutuk. Segala roh jahat. Segala roh jahat. Keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah ini. Keluar dari tempat ini. Keluar dari tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Amin. Amin. Berapa Thomas, kali? Ya Pak Daud. Berapa lama Pak? 1 bulan doa ini ya. Oh iya, makasih Pak. Nanti kau sembuh. Thomas. Ya Pak Daud. Ini saya rasa sudah cukup, tapi saya mau ngobrol sama Thomas ya. Boleh Pak, silakan Pak. Jadi gini Thomas. Ya. Dalam mencari pasangan hidup zaman sekarang Thomas. Ya. Pertama seiman. Seiman. Seiman ya. Iya Pak. Nah, seiman. Kedua, yang bertanggung jawab. Tidak harus anak orang kaya. Karena apa, Thomas? Kita nih kalau nikah nanti bukan hanya modal cinta, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab. Betul? Betul. Nah, ketiga, kalau mau menikah, saran saya punya rumah sendiri walaupun kecil. Nah, Pak, kalau saya kerjanya di kota gimana? Pokoknya beli tanah di kampungmu. Minimal kamu punya rumah di kampungmu atau punya tanah di kampungmu walaupun hanya kecil, 100 meter atau 200 meter. Puji Tuhan kalau ribuan meter. Amin. Artinya apa? Walaupun itu menikah, setelah itu ada di Jakarta, minimal di kampung halamanmu kamu punya rumah gitu. Yes. Ngerti Thomas? Ngerti Pak Daud. Yang pertama seiman, kedua Iman. apa Thomas? Bertanggung jawab. Nah, ketiga Punya rumah. Nah, punya rumah itu tidak harus di kota. Di kota, di kampung pun sepetak pun yang penting rumah. Iya. Karena apa? Nanti misalnya kayak corona gini nih, tiba-tiba balik di kampung, minimal punya rumah di kampung, gitu loh Thomas. Yes. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, karena kita ini Thomas, kalau menikah tidak hanya modal cinta. Modal duit. Nah, tidak hanya modal cinta. Yang sudah menikah pasti merasakan, betul? Betul. Nah, yang keempat, ini yang penting Thomas. Ya. Wanita secantik apapun, dikatakan cantik itu hanya maksimal 3 bulan. Kok bisa Pak Daud? Nah, yang penting bisa diajak bicara, suka dan duka. Iya. Karena kita tidak nikah dengan patung. Nah, kalau walaupun cantik model apapun, tapi cerewet setengah mati, stroke gini Thomas. Gini. Jadi saya beritahu. Jadi penting punya suami itu
bertanggung jawab. Jawab. Nah, jadi kalau mau menikah minimal punya rumah walaupun kecil. Sepetak. Tapi itu walaupun di kampung kalau kerjanya di Jakarta, Thomas. Iya. Betul. Dan yang kelima, jangan sejenis. Mana boleh. Homo. Nah, itu yang penting. Betul. Karena banyak yang model gini-gini, Thomas. Nah, itu hati-hati yang gini-gini. Nah, Itu gimana, Pak? Jenis pelepasannya, Pak? itu tergantung keputusan. Nah, jadi ingat. Jadi kita hamba Tuhan sayang sama orang-orang yang homo, lesbi, kita doakan. Amin. Supaya mereka normal diberkati Tuhan. Betul? Amin. Nah, jadi jangan ditekan, tidak boleh. Harus didoakan. Di apa, Thomas? Didoakan, Pak. Didoakan supaya terbebas, supaya normal. Karena kadang itu banyak faktor, Thomas. Misalnya apa, Pak? Kenapa orang bisa jadi homo itu karena kutuk, karena roh jahat atau apa, Pak? Bisa karena berhubungan dengan kuasa gelap. Ada juga kedua, pengaruh lingkungan. Pengaruh apa, Thomas? Lingkungan, Pak. Ketiga, bisa juga karena kutuk. Karena kutuk. Jadi belum tentu karena kemauan sendiri, Thomas. Atau keempat, dari keluarga broken home. Broken home ya, Pak. Makanya orang yang seperti itu tidak boleh dikucilkan. Tidak boleh. Iya, Pak. Tidak boleh dikucilkan. Tidak boleh. Harus dibimbing, Thomas. Dibina dan dibinasakan, Pak. Tidak boleh. Harus dibimbing untuk di jalan Tuhan. Betul. Amin. Amin. Nah, jadi banyak faktor, Thomas. Iya, Pak. Orang itu. Jadi ingat, jadi tidak boleh dikucilkan yang gini-gini, tidak boleh. Tetapi didoakan. Apa, Thomas? Didoakan dan dibimbing. Karena ada juga yang karena kutuk keturunan gitu loh. Kalau faktor kutuk keturunan bisa sembuh nggak, Pak? Bebas dan tidak itu tergantung kemauan, Thomas. Tergantung apa, Thomas? Kemauan, Pak. Kemauan. Nah, di dalam nama Yesus, dalam kuasa darah Yesus, demi nama Yesus, nah, pasti ada jalan keluar. Amin. Oke, Thomas, kita doa. Oke, Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar demi nama Yesus. Amin. Amin. Pak Daud, sebelum keluar, ini Abraham bulan ini mau menikah, Pak. Apa? Abraham bulan ini mau menikah, Pak. Ya, Abraham tuh nikah tidak terlalu penting. Yang penting kamu, Thomas, kapan nikahnya. Betul enggak, Abraham? Betul, Pak. Doakan, Pak. Kalau Thomas ini udah mendekati masa-masa bukan matang lagi, udah kematangan. Sudah siap kok, Pak. Tanggal 10 bulan 10, Pak. Dinubuatkan kemarin, Pak. Oke, Thomas, Tuhan berkati. Oke. Mazmur 79. Doa umat yang terancam. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasih kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa
yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami, bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh, dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Mazmur 80. Doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mazmur 81. Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir.
Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Mazmur 82. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mazmur 83. Doa mohon pertolongan melawan musuh. Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seeb, seperti Zebah dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi.
Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur 85. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.